Hello everyone, welcome back to Aida Pink, tempat di mana kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan penjelasan yang mudah dipahami. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang food and drink label. Tahukah kalian apa itu label? Untuk memahami apa itu label, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, bisa kalian lihat ada beberapa kumpulan dari produk-produk tertentu. Apakah kalian menyadari bahwa masing-masing produk tersebut memiliki label pada kemasannya? Seperti yang kita lihat pada gambar, kebanyakan produk memiliki label yang terdapat pada kemasannya. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, apakah label sama dengan teks iklan atau advertisement? Perlu diingat bahwa label dan advertisement atau teks iklan berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada nutrition facts. Perlu diingat bahwa dalam advertisement atau teks iklan tidak terdapat nutrition facts, sedangkan pada label ada nutrition facts. Nah, apakah sudah paham apa itu label? What is label? Label is an information written on the packages, containers, or wrappers of the product. Pada intinya, label adalah informasi yang tertulis pada kemasan suatu produk. Apakah label hanya untuk makanan dan minuman saja? Sebenarnya ada 3 jenis label: food label, drink label, dan drug label. Label pada makanan, minuman, dan label untuk obat. Tapi di video kali ini kita hanya akan belajar tentang food label dan drink label. Sedangkan drug label akan dibahas pada video selanjutnya. Tapi kenapa harus ada label? Nah, semua teks pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, sama halnya dengan label. Social function, aim, or purpose dari label adalah yang pertama, to give detailed information about the product. Untuk memberikan informasi mendetil tentang suatu produk. Tujuan yang lain bisa juga to choose a suitable and safe product. Untuk memilih produk yang cocok dan aman. Tujuan yang ketiga adalah to avoid negative effects of the product. Untuk menghindari efek negatif dari produk tertentu. Tapi, apakah tujuannya pasti ketiga tersebut? Ada berbagai macam tujuan label, tapi ketiga tujuan tersebut adalah yang paling umum. Sekarang, coba perhatikan contoh label berikut ini. What is the purpose of the text? Tujuan yang paling umum adalah to give detailed information about breakfast cereals. Itu tadi tujuan dari label. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian label. Jadi, apa saja yang tertulis pada label? Yang pertama ada nama dari produknya. Kemudian yang kedua brand of the product. Yang ketiga ada description atau deskripsi dari produk tersebut. Kemudian ada contents atau isi. Ada ingredients atau komposisi. Kemudian ada nutrition fact atau informasi gizi. Kemudian ada direction to use atau
cara penggunaan. Kemudian ada direction to store atau cara penyimpanan. Dan yang terakhir adalah expiry date atau tanggal kadaluarsa. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut ini. Nah, sekarang coba tunjuk bagian apa saja yang terdapat pada label berikut. Bagian yang pertama, name of the product. Yang mana ya kira-kira? Nama dari produknya adalah breakfast cereals. Bagian yang kedua, brand of the product. Tapi, apakah kalian tahu perbedaan antara name dengan brand? Nah, untuk jelasnya, coba bedakan antara Honda dengan Vario. Honda merupakan brandnya, sedangkan Vario merupakan nama produknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa brand merupakan nama perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut. Jadi, apa brand produk ini? Nah, kalau berdasarkan teks ini, nama perusahaannya adalah Brand Food PLC Ltd. Tapi perlu diingat ya, teks ini hanyalah contoh. Bagian yang ketiga adalah description. Mana ya yang merupakan description? Bisa kita lihat pada teks bahwa description dari breakfast cereals adalah low-fat breakfast cereals contains mango pieces, walnuts, and royal jelly. Yang artinya, sereal sarapan rendah lemak ini berisi mangga, walnut, dan royal jelly. Pada intinya, description merupakan penjelasan singkat tentang produk tersebut. Kemudian, bagian selanjutnya, content. Yang mana ya? Coba perhatikan tulisan net weight yang artinya berat bersih. Nah, ini merupakan konten atau isi dari produk. Jadi, berat bersih produk ini adalah 500 gram. Kemudian ada ingredients atau komposisi. Selanjutnya ada nutrition facts. Nutrition facts dalam bahasa Indonesia dikenal dengan informasi nilai gizi. Jadi bisa dibedakan ya antara ingredients dengan nutrition facts. Ingredients berisi tentang komposisi, bahan apa saja yang digunakan, sedangkan nutrition facts adalah gizinya atau kandungan yang dimiliki produk. Nah, pada nutrition fact ini bisa kita lihat ada energy, ada protein, fat atau lemak, ada carbohydrate, sugar atau gula, dan sodium. Bagian selanjutnya adalah direction to use atau cara pemakaian. Apakah kalian menemukan? Sayangnya, pada produk ini tidak kita temukan direction to use atau cara pemakaian atau penggunaan. Tapi, coba perhatikan kata warning yang merupakan peringatan penggunaan produk tersebut. Isi warningnya adalah the product may not be suitable for asthma and allergy sufferer. Produk ini mungkin tidak cocok untuk penderita asma dan alergi. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua produk memiliki bagian yang lengkap. Ada beberapa bagian yang mungkin tidak kita temukan di produk tertentu. Sekarang kita lanjutkan pada bagian selanjutnya,
direction to store. Apakah kalian menemukannya? Sama halnya dengan direction to use, kita juga tidak bisa menemukan direction to store atau cara penyimpanan pada produk ini. Bagian terakhir, expiry date. Pada produk ini bisa kita lihat bahwa tanggal kadaluarsa atau expiry date dari produk ini adalah December 1st, 2010 atau 1 Desember 2010. So it means that we can use the product before December 1st, 2010. Kita bisa menggunakan produk ini sebelum tanggal 1 Desember 2010. Nah, apakah cukup jelas? Kalau sudah, sekarang waktunya untuk questions. Nah, coba perhatikan teks berikut ini dan jawab pertanyaannya. Kita punya mango slices. Dan pertanyaannya adalah, what is the purpose of the text? Apakah masih ingat tujuan dari text label? Jawabannya adalah to give information about mango slices. Untuk memberi informasi tentang mango slices. Mengapa yang A salah? Karena yang A memberi informasi tentang komposisi, bukan komposisi saja ya. Next question. No adjective. What is the meaning of the underlined word? Nah, yang ditanyakan sinonim ya. Nah, kita perlu tahu dulu apa arti kata adjective. Dalam hal ini, adjective artinya bahan pengawet. Jadi, food color, vitamin, and sugar bukan jawaban ya. Jawabannya adalah preservative, bahan pengawet. Nah, sekarang teks yang berbeda. With X meals. The product does not contain. Produk tersebut tidak mengandung A. Fat, B. Milk, C. Sugar, dan D. Protein. Nah, yang tidak ada adalah milk. Pada produk tersebut, kita bisa menemukan fat atau lemak, juga bisa menemukan sugar atau gula, juga bisa menemukan protein atau protein. Nah, pada ingredients, coconut milk dengan milk berbeda ya. Jadi kalau milk adalah susu, sedangkan coconut milk adalah santan. Next question. The product should be consumed. Produk tersebut harus dikonsumsi A. After July 15, B. After July 2015, C. Only in July 2015, or D. Before July 2015. Jawabannya adalah D. Before July 2015. Kita bisa mengkonsumsi produk tersebut sebelum Juli 2015. Itu tadi materi tentang food and drink label. Thank you for watching and see you on the next video.